Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian takwa dan kedua sisinya. Najwa dibaca. Pengertian takwa dan kedua sisinya. Hiya imtithalu ka'awamiral ilahi wajtinabu manaha jalla ala. Takwa itu mengerjakan titah Tuhan, menghindari semua larangan Tuhan. Akhlas bi kulli ta'atin lillahi, tafus binaili ru'yatil ilahi. Berbuatlah baik hanya karena Allah, maka di surga dapat melihat Allah. Syarah, takwa sering diartikan takut, namun tidak sama seperti rasa takut kepada makhluk. Misalnya takut kepada harimau. Takut kepada harimau akan mendorong kita menjauhi harimau tersebut. Sedangkan takut kepada Allah akan mendorong kita untuk semakin mendekat kepadanya. Rasa takut kepadanya akan melahirkan dorongan psikis yang kuat untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Artinya, keadaan batin seseorang itu punya pengaruh pada lahirnya. Sebagai contoh perintah untuk selalu berbuat adil, berbuat baik, menyantuni kerabat, serta larangan berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Takwa semula berarti takut. Tapi di sini takut tidak sama dengan takut kepada makhluk ciptaan Tuhan. Kalau manusia takut pada harimau, takut kepada hantu, takut kepada apa saja yang ditakuti, itu biasanya lari dan menghindari. Tapi takut kepada Allah ini secara aplikasinya, implementasinya, pelaksanaannya, itu justru takut kepada Allah itu semakin dekat kepada Allah. Selalu merasa dilihat Allah, selalu merasa diperhatikan Allah, selalu merasa dilindungi oleh Allah. Dan pada akhirnya pada gilirannya nanti akan berakibat seseorang itu menjadi baik karena merasa dijaga oleh Allah, diketahui oleh Allah, sehingga kalau akan berbuat sesuatu yang buruk dia tidak berani. Manusia memang tak tahu, tapi Allah Maha tahu. Itulah kelebihannya takwa. Adil itu artinya bermacam-macam. Kalau secara umum adil itu bersikap yang sama. Tapi bersikap yang sama itu tidak mesti benar, tidak mesti adil. Misalnya lomba futsal. Semua juara satu. Jadi
3 klub tidak ada juara 2, juara 3, itu nggak ada. Semuanya juara 1. Itu tidak adil. Menyamaratakan dalam konteks lomba itu tidak adil. Atau sekolah, karena merasa semuanya itu muridnya semua kelas 3 semua, tidak ada kelas 1, tidak ada kelas 2. Itu tidak adil. Jadi walaupun namanya berbeda, ada perbedaan di dalam bersikap, maka itu tidak mesti, itu tidak adil. Kalau lomba misalnya juara 1 hadiahnya 3 juta, juara 2 2 juta, juara 3 1 juta, itu adil. Kalau disamaratakan nanti kecewa satu yang dengan yang lain. Nah, sehingga ketika kita ini beriman kepada Allah, ketika kita ini meyakini adanya Allah, maka hendaklah kita bersikap adil. Kaum komunis mempunyai logika, adil itu membagi sama rata sama rasa. Sehingga seluruh kekayaan alam itu harus menjadi milik negara. Rakyat tak boleh memiliki kekayaan alam dan alat produksi. Karena itu akan menyebabkan tidak adil, kata komunis itu. Dalam sebuah perdebatan di Surabaya pada tahun 1958 antara orang Islam dengan komunis, itu berdiskusi tentang adil. Menurut saudara PKI, Partai Komunis Indonesia, adil itu apa? Dijawab, adil itu ialah membagi sama rata sama rasa. Kalau saudara mempunyai anak 3, yang satu disuruh membantu ibunya di dapur, yang satu disuruh menyapu di halaman, yang satu disuruh membeli sesuatu keluar rumah. Adil apa tidak? Itu tidak adil. Yang adil kalau nyapu semua, kalau bantu ibu di dapur semua, kalau disuruh membeli sesuatu harus membeli sesuatu semua. Lantas, apa yang Anda lakukan ketika orang menganiaya Anda? Ya, saya balas ya dengan setimpal. Kalau memukul, saya balas dengan pukulan. Kalau melukai, saya balas dengan melukai. Baik. Kalau Anda digigit nyamuk, apa yang Anda lakukan? Saya bunuh nyamuk itu. Saudara tidak adil. Seharusnya kalau nyamuk itu menggigit, Anda membalas dengan menggigit juga. Artinya logika komunis itu tidak masuk akal. Kalau semua harus sama rata sama rasa, nggak bisa. Misalnya orang kaya semua, nggak enak. Cari pembantu nggak ada, karena sudah kaya semua. Sampean saya jadikan pembantu ya. Di rumah saya gaji 10 juta. Oh, saya ini nggak nemu pembantu. Kalau ada saya bayar 10 juta juga, sama dengan Anda. Jadi nggak bisa sama rata sama rasa itu. Faddala ba'duhum ala ba'din, Allah melebihkan
sekelompok orang dengan orang yang lain itu ada kegunaannya, ada manfaatnya. Kalau sama semua, kompak, tidak usah banyak-banyak sudah. Yang di pondok ini 3.000 orang kencing bareng, banjir. Buang air besar bersama, sumpet itu anunya, sungainya itu. Jadi adil itu kalau versi kita wad'u syai'in ala mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai'in ala mahallihi. Kalau wad'u syai'in ala ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu tidak adil. Kelas 2 ya kelas 2, kelas 1 ya kelas 1, kelas 3 ya kelas 3. Pelajarannya beda. Karena bersikap adil, pelajarannya sama dengan kelas 1 sampai kelas 3. Tidak bisa itu. Itu justru tidak adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh, memerintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, al-ihsan. Berbuat baik itu penting. Dengan berbuat baik kita akan kembali kepada diri kita sekalian. Orang yang berbuat baik, hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah perbuatan yang baik itu balasannya kecuali kebaikan juga? Kalau kita baik kepada orang, orang akan baik kepada kita. Tidak ada kebaikan yang tak terbalas. Kalau kita berbuat kebaikan, kemudian orang lain berbuat tidak baik kepada kita, itu kemungkinan ada yang salah di dalam penilaian atau ukuran kebaikan kita. Tentang baik itu beda. Karena itu kita harus belajar baik menurut seseorang itu apa. Misalnya suku, bangsa, daerah, itu beda kebaikan-kebaikannya itu. Ukurannya tidak sama. Mungkin baik untuk orang di Jember, orang di luar Jember tidak baik. Enak menurut orang Jember, menurut orang di luar Jember tidak enak. Anak-anak yang dari Thailand itu katanya kalau makan nggak enak karena rasanya kecut. Tapi menurut orang Thailand itu sudah enak. Tapi menurut orang Jember itu tidak enak karena ukuran enaknya itu, ukuran baiknya itu tidak sama. Al-insan Abdul Ihsan, al-insan Abdul Ihsan. Ada pepatah yang menyebutkan kalau kita berbuat baik, jangankan kepada sesama manusia, kepada binatang, kucing saja, setiap hari dikasih makan oleh kita, sisa-sisa makanan kita diberikan kucing, itu kucing itu akan aktif setiap hari datang dan mendekat kepada kita. Jadi kalau dijauhi oleh teman, jangan kemudian teman yang disalahkan. Dengarkan, kalau dijauhi oleh teman, jangan temannya yang disalahkan, tapi kita yang harus introspeksi. Karena kalau kita baik, tak mungkin orang tak berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu, berbuat baiklah. Dalam konteks pertemanan, yang tidak baik itu mencela, mencaci, memburuk-burukkan, menggibah, menggunjing.
memaki dan seterusnya. Wa ita'idzil qurba, dan memberi kepada kaum kerabat. Famili itu diberi kalau kita punya kelebihan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Lanjut, Humaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bersama. Innal balaa nazilun liman 'asa dinal ilahi waliban kun mukhlisa. Musibah akan segera diturunkan bagi orang yang durhaka pada Tuhan. Mithlul qatili lizina wal fitnati siyali wal adha wal ghibati, seperti terbunuh sebab perzinahan, ghibah, fitnah, menyakiti dan serangan. Yanzilu hadha fid dunya wa yu'adabu yawmal ma'adi fis sa'iri yushabu. Hidup di dunia akan menderita, di akhirat akan mendapatkan siksa. Syarah: para pendosa akan mendapatkan siksa baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di dunia diberikan semisal dalam wujud sebagai orang yang mati terbunuh karena perzinahan, fitnah, menyerang, mengganggu orang lain, menggunjing dan sebagainya. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang siksa di dunia dan akhirat. Lahum 'adzabun fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati asyaqq wa ma lahum minallahi min waq. Artinya, bagi mereka orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras, dan tak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada pelaku dosa namun terus bergelimang dalam kenikmatan, tidak mendapatkan azab di dunia, boleh jadi hal tersebut musibahnya dalam bentuk istidraj atau umpan siksa. Kita perlu menyadari betul bahawa setiap perbuatan dosa, kecil atau besar, sengaja atau tidak, semua ada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha cepat menghitung. Jikalau di dunia tidak dibalas siksa, sungguh di akhirat telah dipersiapkan siksa yang lebih dahsyat dan lebih pedih daripada di dunia. Sudah. Orang yang melakukan dosa itu ada catatannya, dan setiap dosa akan mendapatkan siksa. Ada siksa yang diberikan oleh Allah ketika hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Di satu daerah kalau banyak maksiat, itu akan mudah diturunkan azab Allah kepada daerah tersebut. Tapi sebaliknya, kalau mereka banyak dosa, di satu daerah kalau banyak orang yang bertakwa, itu akan diturunkan anugerah, kesempurnaan oleh Allah, kebaikan oleh Allah. Kalau banyak dosa, akan diturunkan azab Allah. Karena bencana dan lain sebagainya itu karena banyak dosa.
Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Al-Fatihah.